hati-hati yang terluka Kau balut dengan kasih-Mu Tuhan. Sungguh indah Engkau, sungguh indah Engkau Tuhan. Menara perlindungan itu janji-Mu. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Serukan sekali, sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Engkau Tuhan. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih sungguh-sungguh kita serukan, sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghibur bagi setiap hati yang terluka. Engkau balut Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Itulah pribadi-Mu Yesus. Sungguh-sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Perbuatan-Mu dahsyat buat kami Tuhan. Engkau penghiburan buat setiap kami. Engkau perlindungan buat setiap kami. Engkau bangkitkan roh kami Bapa. Engkau barui hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah nama-Mu yang hidup. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
pribadi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Kita serukan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kuat kami, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kuat kami Tuhan. Kau sumber kekuatan, yes Lord, Kau sumber kuat kami. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sorak-sorai buat Tuhan kita, sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji, menyembah nama-Mu Bapa. Kami siap bersorak bagi Engkau Tuhan, bergirang bagi Engkau Tuhan. Karena kami telah mendapat kemenangan dari-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Berdiri semuanya, haleluya. Sebab kita mau di hadapan kemegahan Tuhan, kita mau bilang Tuhan itu sungguh sangat baik. Kau tahu ya, kalau baik itu baik, bisa bahagia gitu. Tuhan sungguh sangat, haleluya, sangat. Yang di rumah juga kita mau serukan ya, Tuhan Yesus sungguh sangat, sungguh sangat, haleluya. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku dan kami membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku semuanya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku. Ini kami Tuhan, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Yes, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat
dan intinya kami berkata Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik buat setiap kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa? Benar ya, hanya Yesus Tuhan yang layak dipuja. Dan kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak dan tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semangat sorak buat Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah bagi Tuhan, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Yang paling semangat ya. Haleluya. Sebab oleh darah anak domba kita diselamatkan. Amin. Amin. Oleh darah anak domba. Oleh apa? Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, haleluya. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian setiap kita, haleluya. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sebab sekarang telah tiba, sekarang telah tiba. Keselamatan dari Tuhan saja, keselamatan dan kuasa. Sebab pemerintahan, haleluya, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, darah yang berkuasa Tuhan. Oleh kesaksian kita, mau jadi saksi-saksi Tuhan.
iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sebab iblis telah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Sekarang duduk semuanya. Sebab ketika Yesus mati di kayu salib, iblis telah dikalahkan. Setiap anak yang percaya beroleh keselamatan, beroleh kemenangan. Haleluya Yesus. Sebab anggur baru telah dicurahkan buat setiap kita. Amin. Amin. Yang menerima kita mau angkat tangan kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari inilah harinya Tuhan, dan pembebasan itu tiba. Tiba, belenggu dosa telah dipatahkan, dan mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah. Haleluya, dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, mari kita udah coba itu dapat berdiri. Minyak baru telah dicurahkan, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan, kita terima ya, kita terima dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Haleluya, kita terima semuanya. Minyak baru, amin, tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Biarlah kuasanya dinyatakan. Haleluya. Nyata kuasanya, kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Nyata kuasanya.
buat Tuhan kita. Amin. Selamat duduk semuanya. Oh, sungguh-sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menerima setiap kuasa dari-Mu Bapa. Kami menerima anggur baru itu, kami menerima minyak baru, urapan baru dari-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dan kami akan selalu jadi saksi-Mu Tuhan. Kami akan sanggup lakukan perkara-perkara besar Bapa. Sebab tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tuhan tahu dan selalu tahu ketika kita perlu sesuatu, ketika kita bergumul sesuatu, ketika kita meminta sesuatu. Dan percayalah, saat kita yakin, saat kita mengamini, saat kita menghidupi setiap firman itu, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bangabakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Yuk kita mau belajar pujian baru ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara dan Tuhan pasti cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan. Tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Dia tahu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur,
minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Ini janjinya. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau Dia tahu. Saat kau minta, Dia dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Tuhan yang berperang ganti setiap kita. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kami bersyukur, Tuhan. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kami bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Ini janji-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami terima janji-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Engkau menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau menjadi sumber jawaban kami Tuhan. Pergumulan kami letakkan di kaki-Mu Tuhan. Engkau tahu, Engkau dengar, dan Engkau jawab yang terbaik menurut rencana-Mu Tuhan. Biarlah jalan-jalan-Mu di atas setiap jalan kami Bapa. Biarlah rancangan-Mu di atas rancangan kami Tuhan. Karena kami mau yang terbaik dalam hidup kami, yaitu rancangan-Mu Tuhan. Itu yang terbaik Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat kami percaya Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Saat kami berdoa Engkau selalu dengar doa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Saat kau perlu Dia tahu. Saat kau perlu Tuhan. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa
saat bersyukur. Tuhan berkati saat bersyukur. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Waktu saja katakan pada Ibu Gembala. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah pujian yang kita lakukan benar-benar pengalaman hidup saya dan saudara. Saat kami percaya Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipelihara Tuhan, yang selalu diperhatikan oleh Tuhan, yang selalu diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita harus berjuang, walaupun kadang-kala kita sakit, kita ada masalah, kita menangis, tapi Tuhan tahu semua, Tuhan dengar semua, Tuhan lihat semua. Haleluya. Angkat tanganmu, angkat hatimu, beri suaramu penuh syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau Bapa pemelihara kami. Tuhan Yesus, Engkau sahabat yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu dalam peribadatan kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat sukacita baru. Kami dapat kelegaan dari Tuhan dalam ibadah kami. Lawat kami dengan sabda-Mu, berkati kami, supaya firman ini menjadi kehidupan dalam hidup kami. Semakin hari kami hidup, semakin berkenan kepada Tuhan. Kami ucapkan syukur. Dan hamba menyerahkan semua hamba-hambamu yang sudah melayani pujian, musik, media, yang membawa kami masuk adalah Tuhan, balas berkati lipat kali ganda. Pakai lebih heran lagi, lebih banyak keterampilan dan kemampuan dalam bidang musik pujian untuk dapat mempersembahkan yang lebih lagi bagi Tuhan. Kami ucapkan syukur, dan sekarang ya Tuhan berfirmanlah kepada kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi semua, selamat siang, selamat malam yang ada di belahan bumi yang lain. Haleluya. Sejauh mana saudara-saudara yang mengikuti online service ini, Tuhan berkati saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Happy Sunday, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Mari kita akan baca dalam firman Allah dan merenungkan dalam firman Allah hari ini. Saya ingin kita mengerti bahwa kita harus memuliakan Tuhan. Tema besar kita memuliakan Tuhan. Subtema kita memuliakan Tuhan harus bayar harga pertobatan. Saudara yang kekasih, ambil Alkitab saudara dan kita akan buka sama-sama dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-38. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri, dan saudara yang ada di outdoor, di tempat di mana saudara ada, entahkah di rumah, entahkah di kendaraan, entahkah saudara ada di mana saja, ambil aplikasi Alkitab saudara dan sama-sama kita membaca ayat-ayat ini. Injil Lukas pasal 19 mulai ayat yang ke-28 sampai ayat 38. Kita akan baca semua dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai
muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari duduk kembali. Hari ini kita mau belajar dari firman Allah, memuliakan Tuhan. Lalu kita akan belajar memuliakan Tuhan harus membayar harga pertobatan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini peristiwa Yesus dieluk-elukan di Yerusalem menjelang Paskah. Hari-hari ini kita ada pada hari-hari menjelang Paskah. Hari Jumat yang akan datang kita memperingati hari wafatnya Yesus di atas kayu salib. Hari Minggu depan kita memperingati hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan. Hari ini kita mau belajar bagaimana saya dan saudara sudah ditebus yang harus memuliakan Tuhan. Yesus ingin memakai seekor keledai muda. Tapi keledai itu tertambat. Firman Allah katakan, Yesus suruh mereka melepaskan tambatan itu lalu bawa kemari. Kalau ada yang bertanya, kenapa kamu melepaskannya? Kamu harus berkata, Tuhan Yesus memerlukannya. Saudara yang kekasih, satu bahagian di sini kita mau belajar bahwa hidup kita ada banyak kali tertambat dengan dosa. Dosa pikiran, permulaan itu. Karena dari pikiran timbul keinginan-keinginan yang tidak baik, yang buruk, yang jahat, yang berdosa. Lalu keinginan itu kalau kita layani, datanglah ke satu perbuatan yang salah, yang berdosa. Saudara yang kekasih, dan banyak orang di luar Tuhan dan di dalam Tuhan tertambat oleh dosa. Dan ini harus dilepaskan. Dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa hati yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Seperti iri hati, kesombongan, ya, kecongkakan, seperti ya tinggi hati, seperti dendam kesumat, seperti amarah, seperti cemburu, seperti apalagi dosa hati. Ya, ingin memiliki yang bukan miliknya sendiri, apalagi keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Allah, itu dosa. Saudara yang kekasih, dan banyak dosa hati atau dosa pikiran orang lain tidak tahu. Bahkan istri suami tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Hari ini kalau kita mau memuliakan Tuhan, kita harus melepaskan diri kita dari tambatan dosa pikiran. Kita harus melepaskan diri kita dari dosa perkataan. Ada banyak kali kita memperkatakan perkataan yang menyakiti orang lain, yang merugikan nama baik orang lain, yang membuat orang lain menjadi patah semangat. Ya,
Sehingga Tuhan bilang, ya, kehidupan manusia baru perkataannya harus membangun. Rupanya manusia lama perkataannya menjatuhkan orang lain. Ini harus kita selesaikan. Baik dari dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan yang awalnya timbul dari pikiran, keinginan jahat, keinginan serakah. Itu diwujudkan dengan apa? Ketidakadilan. Ingin memiliki, ya, ingin merampas yang bukan bahagiannya. Saudara yang kekasih, dosa yang perbuatan, ya, kemarin saya melayani di satu tempat di gereja di Manado, ya. Setelah kebaktian, gembala bilang ini banyak jiwa baru. Lalu beliau bilang itu yang sana bekas pembunuh. Saudara yang kekasih, orang membunuh orang lain. Semalam sebelum saya berangkat, saya bertamu ke rumah adik saya, bercerita demi bercerita. Ada saudara mereka beberapa kali motong orang. Jadi rupanya di Manado bukan hanya potong hewan, potong orang. Aduh, saya sedih sekali. Saudara yang kekasih, dosa perbuatan. Mungkin bagi kita rasanya, waduh kok sampai sadis kayak seperti itu. Tapi ternyata ada. Lalu kalau di sana banyak orang berperang pakai panah-panah. Mereka bilang panah wire, ya. Jadi panah bagaimana langsung ditembakkan ke arah lawan. Saudara yang kekasih, dosa perbuatan. Lalu Alkitab bilang dosa perbuatan mencuri. Manusia baru jangan mencuri lagi. Tapi kerja keras, dia bisa mencukupi keperluan hidupnya. Dia bisa memberkati kepada orang yang membutuhkan. Ya, dosa perbuatan mencuri, membunuh. Dosa perbuatan menyeleweng dalam rumah tangga, persinahan. Ya. Dosa perbuatan, ya, menjelekan orang lain sehingga orang lain turun dari jabatannya dan kita naik di jabatan itu. Banyak itu terjadi. Saudara yang kekasih, seorang ayah angkat kami dulu waktu kami kerja sebagai PNS, sekarang ASN, beliau berkata, waduh tega ya, saya angkat anak buah saya, ya, dari satu kedudukan yang biasa-biasa saja, saya ajak pergi di provinsi ini, saya angkat di Kanwil menjadi suatu tempat yang baik, menjadi sekretaris saya, tapi dia seruduk saya, dia lemparkan saya tergeser, dia duduk di kedudukan saya, ya, sebagai kepala kantor. Saudara yang kekasih, saya dengar sendiri ayah angkat kami berkata demikian. Saudara yang kekasih, ini dosa perbuatan. Saudara dan saya dosanya berbeda-beda. Entahkah masih sampai di dosa pikiran atau sudah sampai di dosa perkataan dan perbuatan. Itu harus dilepaskan. Supaya kita bisa dipakai oleh Yesus. Yesus berkata kepada murid-murid yang diutus untuk melepaskan keledai itu dan bawa kemari. Kalau kata orang tanya, kenapa kamu melepaskan keledai itu dan bawa kepada Yesus? Kamu harus jawab begini, Tuhan memerlukannya. Saya mau berkata kepada saudara juga pada diri saya, Tuhan memerlukan saudara dan saya. Tapi kita harus dilepaskan dari tambatan-tambatan dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amin saudara? Semua yang ada mendengar online service ini amin? Dimanapun saudara berada, lepaskan dirimu daripada dosa pikiran, dosa perkataan dan perbuatan yang pasti merugikan orang lain dan menyedihkan hati Tuhan. Bukan menyedihkan manusia sesama kita, sesama manusia, tapi menyedihkan hati Tuhan. Tuhan mau semua kita dilepaskan dari dosa-dosa itu sebab Tuhan perlu saudara, Tuhan perlu kita semua untuk bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, lalu murid-murid melakukan apa yang Yesus perintah. Mereka pergi, mereka melepaskan keledai itu dan mereka berkata kepada yang punya keledai, Tuhan memerlukannya. Mereka bawa keledai itu kepada Yesus, mereka alas pakaian mereka di atas pundak keledai, di punggung keledai.
Mereka tolong Yesus untuk naik di atas keledai, lalu Yesus naik dan mereka menuntun keledai itu, lalu mereka melempar bajunya, mengalaskan di perjalanan keledai yang sedang ditunggangi Yesus. Lalu firman Allah katakan, mereka sangat bergembira. Ya, firman Allah katakan, ayat yang ke-37, ketika Yesus dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira, memuji Allah dan dengan suara nyaring. Oleh karena apa? Mujizat yang telah mereka lihat, kata mereka, diberkatilah dia, Yesus, yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ada suatu pujian, ada suatu pengagungan. Saya tertarik yang dikatakan pada ayat sebelumnya, 36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka melemparkan pakaiannya di jalan. Jadi ini suatu pengertian yang bisa kita ambil. Murid-murid pada waktu itu, ya, sedang mengiring Yesus, mengelulukan Yesus. Mereka lepaskan pakaian mereka supaya keledai itu berjalan di atas pakaian mereka. Keledai yang ditunggangi Yesus. Apa arti bagi kita? Pakaian itu salah satu yang sangat melekat pada diri kita. Kita sayang dengan pakaian kita. Dan orang bisa membaca kita sebagai apa? Orang bisa tahu, menilai karakter kita dengan pakaian yang kita pakai. Itulah sebabnya berpakaianlah pakaian yang sopan, yang pantas, yang tepat pada kondisi yang tepat. Sebab orang menilai kita soal pakaian. Pakaian itu melekat. Ya, melekat dengan diri kita. Apa yang dimaksudkan? Mereka melepaskan yang melekat dari diri mereka untuk dapat ambil bahagian bagi Yesus. Pakaian mereka lepaskan. Keledai berjalan di atas pakaian. Saudara yang kekasih, kita pun pada kondisi-kondisi yang sangat Tuhan perlukan. Apa yang melekat pada saudara? Relakan diberikan untuk memuliakan Yesus. Relakan. Dan banyak orang gak rela yang melekat pada dirinya. Walaupun Tuhan minta, gak rela untuk memuliakan Tuhan. Ini satu pengajaran arti yang sangat dalam. Sebab apapun yang melekat pada saudara dan saya, itu dari Tuhan. Firman Allah katakan, Ayub bilang begini, aku datang dengan telanjang, aku pulang pun dengan telanjang. Apa yang ada pada saudara dan saya itu dari Tuhan. Pada satu waktu Tuhan perlukan, relakan untuk Tuhan. Pakaian kita. Relakan untuk Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin saudara semua. Haleluya. Haleluya. Kita harus sampai di titik ini dalam memuliakan Tuhan. Memang orang memuliakan Tuhan dengan bibir mulut itu gampang. Tapi orang memuliakan Tuhan dengan apa yang melekat pada kita itu susah, saudara. Susah. Susah. Ya, susah. Yang melekat pada kita, banyak yang melekat pada kita bukannya pakaian, rumah. Banyak yang melekat pada kita, sepeda motor. Banyak yang melekat pada kita juga yang lain-lain, kendaraan roda 4, mobil. Apa yang melekat pada kita? Anak cucu kita. Ada banyak orang juga anak cucu yang Tuhan mau pakai untuk Tuhan. Orang tuanya juga gak rela. Tidak setuju. Saudara ini belajar apa yang melekat pada saudara. Kalau Tuhan mau pakai, relakan untuk Tuhan. Haleluya. Saudara kita sudah belajar tahap pertama. Kita semua harus memuliakan Tuhan. Tapi kita yang terlepas dari dosa dan rela memberi apa yang melekat pada kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Sesudah itu memuliakan Tuhan, hidup ini harus juga bayar harga pertobatan. Nah ini yang perlu juga kita tahu. Semua kita bilang aku bertobat, aku insaf, aku sadar, aku tidak akan melakukan dosa lagi. Tapi saya ingin saudara belajar
bahwa pertobatan itu ada harga yang harus dibayar. Oke, kita melihat pada pasal 19, pada pasal yang sama, tetapi ayat-ayat awal dari pasal 19 dengan judul Sakeus. Mari kita akan melihat di sana pada ayat pertama sampai ayat yang ke-10, saya membacakan untuk saudara semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Garis bawahi kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia atau Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Lihat, Sakeus tadi saya suruh garis bawahi kaya. Tapi sekarang saya bilang garis bawahi lagi, orang berdosa. Kaya tapi berdosa. Orang yang merasa enggak berdosa, firman katakan semua orang yang melihat itu bersungut-sungut sebab mereka tahu Sakeus orang berdosa. Dan mereka bilang, iya, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Perhatikan ayat berikutnya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada pengembalian, restitusi. Ada harga dari pertobatan Sakeus. Dan harganya tidak kecil, besar. Setengah dari kekayaan ini orang kaya. Banyak. Setengah orang miskin kekayaan sedikit, ya gampang-gampang saja kasih sama Yesus. Ini orang kaya. Kekayaannya banyak. Setengah dari kekayaanku, milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, kalau 2 kali lipat aja sudah besar. Ya, kalau kita merugikan orang 10.000 ganti 20.000 sudah besar. Tapi kalau 10.000 kita rugikan ganti 40.000, wow, itu juga enggak gampang. Ya, apa yang sudah kuperas dari seseorang, aku ganti 4 kali lipat. Perhatikan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang kekasih, Yesus menghargai pertobatan Sakeus yang disertai dengan apa? Harga pertobatan yang dibayar. Sakeus orang kaya berdosa bertobat. Dia juga bukan bilang Tuhan aku bertobat, tapi dia ganti apa yang sudah dia rugikan dari orang lain. Lalu bukan hanya itu, separuh kekayaan disedekahkan kepada orang miskin. Harga besar. Dan Yesus dimuliakan dengan pertobatan Sakeus. Sakeus juga dimuliakan. Hari ini terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena Sakeus juga anak Abraham. Jadi Yesus angkat kembali martabat Sakeus yang dikatakan orang berdosa. Tapi anak Abraham artinya juga waris setiap perjanjian Allah kepada Abraham. Ya, perjanjian Allah kepada Abraham. Terus itu sampai kepada keselamatan dari Yesus Kristus dan perjanjian-perjanjian berkat dalam Tuhan.
Itu juga menjadi bahagian Sakeus. Saudara yang kekasih, Sakeus dimuliakan. Dan Yesus berkata, anak manusia, itulah Yesus datang untuk mencari ya dan menyelamatkan orang-orang berdosa yang terhilang. Saudara yang kekasih, ini perenungan untuk kita semua di hari Minggu yang indah ini. Saudara ada di titik mana yang perlu dibenahi? Mari kita sudah dengar firman Allah. Rasanya cerita Sakeus, cerita anak sekolah minggu, tidak saja untuk anak sekolah minggu, untuk saudara dan saya. Cerita Sakeus sudah ada suatu ya keteladanan yang sangat indah, besar dan berharga. Untuk kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Kalau kita tidak ada pertobatan dan bayar harga pertobatan, enggak ada orang akan akan hormati kita, banggakan kita, walaupun kita memuliakan Tuhan di gereja, dalam pelayanan kita. Ya. Tapi kalau sudah ada harga pertobatan yang dibayar, orang angkat topi, salut untuk kita semua. Dan Tuhan akan berkata, hari ini terjadi keselamatan untuk saudara dan saya. Karena kita semua anak Abraham. Artinya kita semua anak daripada Tuhan Yesus Kristus. Waris kerajaan sorga. Saudara yang kekasih, terimalah firman ini untuk kita semua. Saudara ada yang di sini, saudara ada di tempat lain. Terima, ini perlu kita mengerti. Hidup kita ini diperlukan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita ini harus rela memberi apa yang melekat pada kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi bukan itu saja. Hidup kita ini betul-betul harus ada pertobatan. Dan harus ada pengembalian hal-hal yang kita rugikan dari orang lain. Saudara yang kekasih daripada Tuhan. Saudara pasti tahu ya, hal ini untuk diri masing-masing kita. Mari Roh Kudus, izinkan Roh Kudus berbicara pada masing-masing kita. Supaya kita benar-benar menjadi satu pribadi yang dipakai Tuhan luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang kekasih, seorang mama mengeluh kepada saya. Anaknya tidak perhatikan saya, perhatikan mama. Anaknya tidak perhatikan papa. Papanya dalam keadaan sakit. Tapi dia bilang puji Tuhan. Dengan firman Allah. Yang Bunda khotbahkan, dia bilang ada perubahan. Mulai ada perubahan dari anak-anak saya. Anak-anak saya mulai memperhatikan, mempedulikan, mengasihi, melayani orang tua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti Sakeus. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat memuliakan Tuhan dengan hidup yang betul-betul sudah terlepas dari dosa dan betul-betul sudah ada pertobatan dan betul-betul kita sudah menyelesaikan hal-hal yang perlu kita selesaikan dengan sesama kita supaya hidup kita benar-benar menyenangkan Tuhan dan memberkati, berdampak positif, ya, berguna untuk sesama kita. Tuhan berkati saudara semua. Mari kita angkat kedua tangan kita, pandang Yesus yang duduk sebelah kanan Bapa yang siap memberkati saya dan saudara. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah, bawalah pulang berkat-berkat daripada Allah Bapa di sorga, kasih sayang, kemurahan, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus. Roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh penolong, roh yang mengurapi saudara dan saya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan hiduplah berdampak baik. Hiduplah jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan dan dipercayai lewat hidup saya dan saudara. Kami ucapkan syukur, hamba akhiri kebaktian di hari Minggu ini. Dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semua, bersukacita dan bergembiralah karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang menerima kita mau angkat tangan kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari inilah harinya Tuhan, dan pembebasan itu tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, dan mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah. Haleluya, dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, mari kita udah coba itu dapat berdiri. Minyak baru telah dicurahkan, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan, kita terima ya, kita terima dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.